Kasih Allah telah menyertai kita semua dan memberikan penyertaan yang tidak ada taranya kepada kita semua. Kepada seluruh jemaat Fisdak, kepada umat-umat Tuhan yang ada juga berbakti setiap malam bersama-sama dengan jemaat Fisdak. Dan kita bersyukur, memuji dan membesarkan nama Tuhan atas segala sesuatu yang kita sudah alami bersama. Kita hanya bisa menyanyi seperti Friska Kaunang. Terima kasih Friska yang sudah membawakan satu lagu yang indah. Great is thy faithfulness. Yang tidak pernah berubah, tidak pernah gagal kasih surga tersebut. Yang mana itu akan selalu untuk selama-lamanya. Baru setiap pagi, walaupun terjadi pergantian musim, kasih surga itu tidak akan berlalu dari umat-umat Tuhan. Dan kita sudah lihat di antara umat-umat Tuhan yang dapat saya lihat langsung di jemaat Fisdak, bagaimana kasih Tuhan telah menyertai kita dari waktu ke waktu. Walaupun kita memasuki waktu-waktu atau keadaan yang tidak, boleh dikatakan tidak menentu. Kita memasuki keadaan yang tidak menentu. Kenapa saya katakan keadaan yang tidak menentu? Karena pada saat ini, siapapun presiden, saya sejak sebelum masuk sini saya belum tahu, kita masih menghitung ya tentang pemilihan presiden di Amerika Serikat. Tetapi cukup menarik kita lihat bagaimana hasil daripada survei exit poll yang mengatakan kalau si A jadi presiden, maka setengah orang Amerika itu akan apa? Sedih, akan concerned dan takut. Jadi kalau si A jadi presiden, setengah orang Amerika itu akan menjadi takut, akan menjadi concern, akan menjadi ngeri dengan kehidupan mereka. Ya. Itu yang terjadi. Dan apabila yang si B jadi presiden, maka yang setengah yang lainnya itulah yang juga akan menjadi takut, akan menjadi concern. Ada yang katakan, wah kami akan pindah ini kalau sampai si A menjadi presiden, kami akan pindah ke Kanada. Atau mungkin orang Indonesia mungkin pulang ke Indonesia ya. Atau kalau si A jadi presiden, kamilah yang akan pergi ke Kanada dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak akan menyertai kita? Siapapun presidennya. Pertanyaan pertama, apakah Tuhan tidak akan memberikan kasih setianya di presiden siapapun yang akan memerintah negara ini, negara Amerika Serikat? Lalu pertanyaan kedua, siapa yang akan menuntun kehidupan kita? Seakan-akan kita berpikir, habislah kita kalau si A yang jadi presiden. We are doomed if he's the one to be the president. Or if we are doomed if he's the other one going to become the president. But our life is not going to depend on whether A or B become president. Pelajaran kita sepanjang 3 sabat ini, dari 2 sabat yang lalu, kita sudah lihat bagaimana kita bukan dipimpin oleh si A atau si B, but we are led by God. Tuhan yang sudah memanggil kita, ikutlah aku, follow me. Kita akan dituntun oleh Roh Allah, dipimpin oleh Roh Allah karena kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang mendokasi dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan kesempatan yang indah. Pada sabat ini kami kembali dapat berbakti, memuji dan membesarkan nama-Mu dan memperoleh kekuatan surga. Kami juga dapat melihat kasih surga yang sudah menjadi bagian kami umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak. Dan pada saat ini juga hamba-Mu ingin bersyukur atas kasih yang mereka sudah tunjukkan kepada hamba-Mu dan keluarga hamba-Mu. Tuhan balaskanlah kebaikan mereka. Balaskanlah kasih yang mereka sudah tunjukkan kepada hamba-hamba Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati ketua-ketua, ketua Tilaar, ketua Lalaki, ketua Lingga dan keluarga mereka dan seluruh umat-umat Tuhan, pengurus-pengurus jemaat Fisdak. Kiranya penyertaan kasih setia surga juga akan menjadi bagian mereka. Berkat-berkat surga akan menjadi bagian seluruh umat-umat Tuhan yang ada di jemaat Fisdak dan juga saudara-saudari sekalian lainnya yang sering dan selalu bersama-sama dengan kami dalam ibadah malam ataupun perbaktian hari Sabat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kasih setiamu ini akan menjadi satu kekuatan yang akan menuntun kehidupan kami hingga kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Inilah doa dan pengharapan hamba Tuhan yang hamba bawa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jadi yang memimpin kita itu adalah Allah. Ya.
Dialah pemimpin kita yang sesungguhnya. Dan pada saat kita dipimpin oleh Yesus, maka kita melakukan apa yang Dia telah lakukan dan menghidupkan apa yang Dia ajarkan, apa yang Dia katakan. 2 Sabat yang lalu kita sudah melihat, kita dapat melakukan apa yang Yesus sudah lakukan. Dan saat ini kita melihat bagaimana kita dapat menghidupkan apa yang Yesus katakan atau ajarkan. Kita sudah melihat 2 Sabat yang pertama, bagian yang pertama dalam seri kehidupan yang dipimpin, bagaimana kita melihat disiplin di padang gurun, ya, a discipline in the wilderness, where we can go and pray, communicate with God in the wilderness. Hari Sabat kedua berikutnya, kita tahu bahwa in the wilderness dalam satu perjuangan di dalam melawan temptation, maka jawaban yang dapat diberikan oleh Yesus dan kita semua adalah ada tertulis. Ada tertulis. Lalu sesudah dia memiliki satu kehidupan di padang belantara, kita lihat apa yang kemudian terjadi. Apa yang kemudian terjadi. Nah, cukup menarik. Cukup menarik, ini yang dikatakan setelah setan mencobai Yesus dan setelah Yesus berhasil mengalahkan cobaan setan, Matius 4 ayat 11 sampai 16 katakan, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ayat 12. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Nah, kenapa Yesus harus menyingkir ke Galilea? Apa karena dia juga takut ditangkap seperti Yohanes? Yohanes ditangkapnya bukan di daerah Yesus. Yohanes ditangkapnya di Yerusalem. Ya. Tapi di sini cukup menarik, itu bukan menyatakan Yesus takut untuk ditangkap seperti Yohanes, tetapi memang dia dengan sengaja, he withdrew dikatakan. He withdrew to Galilee, meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di danau, di daerah Zebulon dan Naftali. Pertanyaannya, kenapa dia memulaikan pekerjaannya, kenapa bukan di Nazaret? Di tempat dia apa ya? Berasal. Why not in Nazareth? Why not in Bethlehem when he was born? Why not go directly to Jerusalem? Kenapa Kapernaum? Ya. Nah, kalau kita lihat penulis Alkitab ini tidak akan buang-buang tinta kalau tidak ada tujuannya. Kenapa harus ditunjukkan kepada Kapernaum, dan Kapernaum itu berada in the territory, in the area of Zebulon and Naftali. Ya. In the Zebulon and Naftali. Mari kita terus baca ya. Supaya, kenapa sampai harus ke Kapernaum? Karena memang dikatakan apa? Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan. Jadi inilah tempat yang dikatakan penuh dengan kegelapan, telah melihat terang yang besar. Bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Jadi ada satu hal yang sangat spesifik. Kenapa Yesus harus pergi ke Kapernaum di daerah daripada Zebulon, Naftali? Pertama adalah untuk memenuhi nubuatan siapa? Memenuhi nubuatan Nabi Yesaya. Oke, memenuhi nubuatan Yesaya. Apa istimewanya? Apa yang dikatakan oleh Yesaya tentang Naftali dan apa? Zebulon. What did Isaiah meant? Wrote about Naftali and Zebulon. Nah ini lihat, Yesaya 8 ayat 2 dan 3, ayat 23 dan kemudian kelanjutannya itu bukan 24. Kelanjutan Yesaya 8 23 adalah ayat 9 ayat 1. Itu bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya adalah Yesaya 9 ayat 1 dan 2. Tapi bahasa Indonesia itu terbagi di 2 fatsal ya. Jangan dikatakan ini. Tetapi tidak selamanya ada kesuraman untuk negeri yang terimpit. Nah, kenapa? Kenapa sampai Zebulon Naftali ini terimpit? Untuk negeri yang terimpit. Kalau dahulu Tuhan telah merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, kenapa mereka yang direndahkan? Apa yang terjadi dengan mereka? Kenapa mereka terimpit? Kenapa mereka direndahkan? Zebulon dan Naftali. Maka di kemudian hari ia akan memulaikan jalan ke laut. Bangsa yang berjalan ke dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang bersinar. The light will shine on Zebulon and Naphtali. Why? Why there was darkness? Why the people walked in darkness in Zebulon
and Naphtali. Why they were in anguish, di sini dikatakan. Suram, berduka. Orang-orang di Zebulon, Naftali. Orang-orang yang berduka di situ. Nanti kita akan masuk kepada khotbah Yesus tentang duka. But why there was gloom and grief in Zebulon, Naftali. Kalau kita lihat baca sejarah ya, Alkitab ya. Bible study sedikit ya, saudara-saudara, enggak apa-apa ya. 2 Raja-Raja 15 ayat 29. 2 Kings 15:29 says what? Pada zaman Peka Raja Israel datanglah Tiglat-Pileser, Raja Asyur. Raja Asyur. Direbutnya Iyon, Abel-Beth, Maka, Yanoah, Kedes, dan Hazor, Gilead, dan Galilea. Seluruh tanah Naftali. Artinya ini seluruh tanah Zebulon dan Naftali. Apa yang terjadi? Diangkutlah penduduknya. All the land of Naphtali. Diangkutnya ke dalam pembuangan. And he carried them. Tiglat-Pileser, Raja Asyur, carried them captive to Assyria. Jadi kenapa? Ini adalah dua suku pertama yang ditawan oleh Raja Asyur. Merekalah yang pertama ditawan, dibawa ke pembuangan. Ya. Sebelum suku-suku lainnya, ada 10 suku di kerajaan utara ditawan oleh Raja Kerajaan Asyur. Lalu 2 suku terakhir, ya Yehuda, Benyamin itu dibawa oleh kerajaan Babylon. Tapi kerajaan utara hancur oleh Raja Asyur. Dan 2 suku pertama yang dihancurkan itu adalah Zebulon dan apa? Naftali. Jadi inilah gelap sekali, oleh sebab ini mengingatkan orang bagaimana gelap itu telah memenuhi umat-umat Tuhan dan mereka berduka oleh sebab mereka masuk ke tanah pembuangan. Nah, kenapa Kapernaum juga secara spesifik disebutkan? Ini penting sekali ya. Kapernaum ya. Dalam in Matthew 4:13-16 dia meninggalkan Nazaret, diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, lalu disitulah terbit apa? Terang. Kenapa? Karena arti Kapernaum adalah the village of Nahum. Siapa itu Nahum? Itu adalah salah seorang nabi kecil di Perjanjian Lama. Kitab Nahum, ada ya? Nah, apa ini pekabaran kitab Nahum? Kitab Nahum itu berbicara tentang destruction of Nineveh. Kehancuran Nineveh, kapital atau ibu kota daripada Asyur. Dan Nineveh ini, Asyur ini adalah lambang daripada dosa. Lambang daripada dosa. Jadi pada saat misalnya Nabi Nahum berkata dalam Nahum 1-13, in Nahum 1:13, di sana dikatakan apa? Sekarang aku akan mematahkan gandarnya yang memberati engkau dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Jadi orang-orang di zaman Yesus itu tahu nubuatan Nabi Nahum. Mereka menanti-nantikan kapan mereka akan dilepaskan daripada apa? Belenggu yang mengikat mereka. Dan bagi mereka saat itu siapa yang mengikat mereka? Yang mengikat, yang memberatkan mereka, yang membuat mereka berduka, yang meminta mereka apa? Menderita. Kerajaan Romawi. Ya, Pendeta Muda Tulus katakan kerajaan Romawi. Tetapi di sini sesungguhnya Yesus sedang berbicara tentang belenggu apa ya? Belenggu dosa. Yesus sedang berbicara tentang apa ya? Belenggu dosa. Jadi pada saat setelah dia dicobai di padang gurun dan dia pergi. Setelah padang gurun dia pergi langsung kemana? Ke Kapernaum. Ya, dia pergi ke Kapernaum dan memulaikan pekerjaan pelayanannya. Dan apa yang Yesus katakan? Ya, yaitu Yesus pun di Matius 4 ayat 23-26 katakan apa ya? Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam segala apa ya? Rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil apa? Allah. Melenyapkan segala penyakit. Maka tersiarlah berita tentang dia. Bersiarlah ya tentang dia. Nah, ini yang Yesus kabarkan. Tapi coba Anda lihat. Ya, kalau kita lihat sebelumnya Matius 4 ayat 14 dan 17 katakan apa? Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum. Ayat 17 katakan apa? Sejak waktu itulah Yesus memberitakan apa? Dia berkhotbah. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah apa? Dekat. Dan Anda tahu kenapa saya tekankan sampai ayat 17? Karena ayat 18, 19, 20, 21, 22 itu kemudian Yesus panggil murid-murid.
Jadi dia sudah mulai berkhotbah sebelum murid-murid pertama itu dia panggil. Dia sudah pergi dahulu. Dia sudah memberitakan kerajaan sorga itu sudah apa? Dekat. Nah, kenapa ini sangat penting untuk kita ingat? Kenapa? Karena Yesus sudah mulai terkenal. Kita ingat pada saat Yesus saja dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, apa yang terjadi? Yohanes Pembaptis katakan ini adalah anak Allah. Anak domba Allah, aku tidak layak untuk membuka kasut kakinya. Lalu tahukah Anda kalau Anda baca kitab Yohanes bagaimana kemudian Yohanes salah seorang murid Yesus, Yohanes Kekasih itu menjadi murid Yesus atau mulai bertanya atau mengikuti Yesus setelah Yesus dibaptis tapi kemudian dia pulang. Ya, kemudian dia pulang. Dan kemudian Yesus setelah baptisan Yesus pergi kemana? Pergi ke wilderness, ke padang gurun. Dan sesudah Yesus kembali, kemudian Yesus mulai mengajar, memberitahukan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Lalu kemudian dia panggil murid-murid. Tidak heran, murid-murid itu tidak ada masalah untuk tinggalkan jalan mereka, tinggalkan orang tua mereka, pergi langsung kepada Yesus. Kenapa? Karena mereka sudah melihat, sudah mendengar khotbah daripada Yesus. Kerajaan sorga itu sudah apa? Dekat. Dan mereka ingin mengambil bahagian di dalam kerajaan sorga tersebut. Mengambil bagian dalam kerajaan sorga tersebut. Kenapa? Karena mereka berada dalam tekanan kerajaan Romawi. Yang menekan mereka. Yang menghimpit mereka. Jadi mereka ini, this is a big time for us. A big momentum. Kita akan dapat mengalahkan kerajaan Romawi. Ya. Kita akan memiliki satu kerajaan yang lebih. Tadinya kita cuma diinjak-injak. Tapi sekarang kita akan diangkat. Lalu Yesus pun dan sesudah dia panggil murid-murid. Kemudian ayat ke-23. Matius 4 ayat 23-26 katakan apa? Kemudian Yesus bersama dengan beberapa muridnya yang sekarang dia sudah panggil. Berkeliling di seluruh Galilea. Mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Memberitakan Injil kerajaan Allah setelah melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria. Ya, dan dibawalah kepadanya orang-orang yang buruk keadaannya yang menderita berbagai penyakit. Dan sengsara yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Ayat 25 katakan apa? Maka orang berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea, dari Dekapolis. Ya, Galilea di utara, Dekapolis di barat, Yerusalem di apa? Yerusalem di selatan. Ya, dari Yudea dan dari seberang Yun. Jadi yang datang kalau Anda lihat geografisnya itu dari mana? Dari utara, dari barat, dari timur, dari selatan. Seluruh tempat datang untuk mengikuti apa? Mengikuti Yesus supaya dapat mengambil bagian dalam kerajaan Allah. Wow, orang-orang excited. We are in the movement now. We are in the movement. Mereka teringat ini kita seperti orang Israel yang keluar dari Mesir. Kita sekarang akan keluar dari orang Romawi. Pada saat kita lihat ada begitu banyak persamaan sekarang apa yang Yesus terjadi dengan Yesus saat ini dengan apa yang terjadi dengan Musa dan orang-orang yang keluar dari apa? Dari Mesir. Apa itu tempatnya? Ya, pada saat itu kita lihat di waktu Musa keluar itu dia membentuk kerajaan apa? Israel. Dan sekarang ini ada kerajaan Allah. New Israel atau mungkin gereja lah kita saat ini. Lalu tempatnya apa kemudian? Kita lihat waktu Musa bawa mereka ke Gunung Sinai. Dan sekarang kemudian kita lihat di mana Yesus pertama kali mengajar berkhotbah. Dia pertama kali mengajar itu ya yang secara lengkap yang kita bisa lihat dalam Matius 5:7 itu di mana? Di atas bukit. Sama-sama dari Gunung Sinai di atas bukit. Lalu berikutnya di Gunung Sinai Musa memberikan penuntun kepada orang-orang yang sudah diselamatkan. Apa itu? 10 firman Tuhan, 10 hukum. Dan sekarang di atas bukit inilah Yesus mulai apa? Berkhotbah. Jadi orang-orang, wah ini momentum kita. Kita akan keluar seperti orang Israel dulu keluar dari perhambaan di Mesir. Kita akan keluar dari perhambaan orang Romawi. Dan kemudian Yesus berkhotbah. Waktu Yesus berkhotbah, Yesus katakan apa? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Loh, kita lagi miskin, kita mau kaya. Berbahagialah orang yang berduka cita. Loh, kita lagi berduka cita. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Loh, kita ingin kalahkan Romawi.
Berbahagialah orang yang lapar dan haus. Loh, kita lagi kelaparan. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Kita yang sekarang ini hancur hati kita mau dendam kita dibawa. Berbahagialah orang suci hatinya, berbahagialah orang yang membawa damai, berbahagialah orang yang dianiaya. Wah, ini bukan seperti yang diharapkan ini sepertinya, ya. 8 kebahagiaan. Ya. 8 kebahagiaan. Dan sekarang Yesus katakan, loh berarti kita harus terus aja berada dalam penawanan orang Romawi rupanya, ya. Tetapi inilah satu hal yang sering kali kita lihat, kita pikir ya, kita sudah tahu Alkitab ya, kita sudah baca Alkitab ya, memang ini bodoh sekali pendeta ya. Orang-orang Israel tuh bodoh, nggak tahu tuntunan Tuhan. Ya, lalu kita juga katakan kepada orang pada saat kita baca perjanjian baru juga kita kata, bodoh sekali nih murid-murid Yesus, orang-orang Israel dulu ya. Mereka tidak tahu itu artinya Tuhan. Tapi tahukah Anda, kadang-kadang kita juga yang bodohnya sama. Kita yang juga bodohnya apa ya? Kita yang bodohnya sama, kita tidak melihat dari kacamata Tuhan, dari kacamata surga. Kita hanya lihat dari kacamata dunia. Aduh, si A jadi presiden, aduh hancurlah hidup saya ini ya. Udahlah saya harus ke Kanada ini. Lari saya ke Kanada. Gimana? Kalau kita lihat di sini ya, begitu hebat perkataan Yesus ini, orang-orang ini mereka have nothing. They have nothing under the Romans. Mereka tidak memiliki apa-apa di bawah orang Romawi. And they want to have something. They want to have something. But the first 4, berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang berduka cita. Itu adalah berbahagia when you have nothing. Pada saat kita tidak memiliki apa-apa. How can we be blessed when we have nothing? Kalau saya sering kali lihat di Facebook, waduh keluarga yang berbahagia. Karena saya ada foto dengan istri, anak-anak, waduh keluarga yang berbahagia. Ya. Karena ada keluarganya, ada anak-anaknya. Kalau tidak ada anak, tidak ada istri, wah belum berbahagia dia. Waduh, berbahagia diberkati ya pendeta, mobil barunya ada, wah diberkati dia. Naik rumah baru, waduh. Saudara Charles punya rumah baru, diberkati. Nah, itu kan kita we are blessed when we have something. Itu yang sering kali dari sudut pandang ya. Tetapi di sini kita lihat, we are blessed when we have nothing. The blessing of having nothing. Yang pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kalau saya mau tanya kepada saudara-saudari sekalian yang di live stream, kepada saudara-saudari sekalian yang membawakan acara live stream kita, how many of us would like to be called poor people? Berapa banyak di antara kita yang mau disebut sebagai orang miskin? Kurang diberkati itu, pendeta. Aduh. Gak ada apa-apanya itu, kurang diberkati. The poor in spirit. Kata the poor in spirit, tokos itu berarti kemiskinan, meringkuk, membungkuk-bungkuk seperti pengemis. Gak ada pengemis itu yang berdiri, kasih uang ya, di pinggir jalan, kasih uang, gak ada. Pengemis yang, kalau pengemis di Amerika ya mungkin ada ya, cuman pakai ya, will work for food, please give whatever, berdiri mereka. Tetapi pengemis di mana saja, di pengemis yang ada sesungguhnya di Ethiopia, di Indonesia, merungkuk mereka. Kalau bisa jangan kelihatan mukanya, malu kelihatan, tutup mukanya, aduh, meringkuk mereka. Meringkuk, menunduk, membungkuk, itu seperti apa? Pengemis, to cower, to cringe like a beggar. Ini mengacu pada seseorang yang berjongkok, yang membungkuk, yang merasa sangat malu. Karena merasa sangat malang untuk mengemis, untuk meminta uang, untuk meminta sesuatu yang bernilai, yang tidak dimilikinya. Dan hanya dimiliki oleh orang lain. Seringkali ada saudara-saudari yang dari Indonesia yang, pendeta boleh bantu sedikit, ini. Aduh pendeta sorry, aduh malu sekali pendeta mau bilang ini. Ya, seringkali kita dengar begitu ya. Saudara-saudara kita di Indonesia yang memerlukan yang masalah kena COVID, mereka ada yang tulis saya. Tapi saya bilang, kenapa mesti malu? Artinya, tapi itulah kita ya, malu sekali kalau kita mau merasa untuk apa? Meminta.
Menggambarkan seseorang yang tidak bisa bertahan hidup hanya dari sendirinya sendiri. Seseorang yang tidak bisa mandiri. Karena empty dia punya checking account. Tapi poor in spirit juga menyandarkan empty in your heart. Roh dalam hal kemiskinan rohani. Dengan kata lain, orang yang poor in spirit ini berkata seperti berikut. Blessed are those who are so desperately poor in their spiritual resources that they realize that they must have help from outside sources. Theirs is the kingdom of heaven. Berbahagialah mereka yang miskin dalam sumber daya spiritual mereka. Sehingga mereka menyadari bahwa mereka harus mendapat bantuan dari sumber luar. Tidak ada yang mereka dapat miliki. Tolong saya, tolong saya. Dan kepada mereka yang miskin dari segi rohani. Yang tetapi miskin, seorang pengemis itu, salah satu kualitas pengemis itu mereka itu persisten. Tolonglah, tolong saya. Saya sering lihat di YouTube ya. Ada orang YouTuber ya di India. Waduh, 2 jam ada satu orang ya, dia YouTuber. Dia 2 jam dia diikuti oleh pengemis di India. Diikuti terus, tolonglah. Aduh, nih YouTuber ini sudah bilang, pergi kamu. Diusir-usir itu orang. Tapi pengemis ini terus mengikuti. Persistent. Ya, persistent. Walaupun ditolak, walaupun diusir. Kenapa? Karena kalau tidak saya dapat bantuan dari orang bule ini, habislah hidup saya untuk 1 hari itu. Mungkin demikian kira-kira. Tapi inilah poor in spirit ya. Sejak berapa banyak di antara kita yang merasa apa? Merasa bahwa kita ini, aduh Tuhan, tolong saya Tuhan, tolong. Dosa saya begitu hebat. Dapatkah kita bisa berkata like Yesaya, celakalah aku, habislah aku. Hancurlah awak, dengan kata lain. Habislah. Habis. I am messed up, I'm celaka. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Aku seorang yang najis bibir. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Atau seperti Rasul Paulus. Dalam roh kemiskinannya dia berkata, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Siapa yang mau bantu? Tuhan, aku sangat berdosa. Tapi seringkali kita menyembunyikan dosa kita. Seperti pelajaran sekolah sahabat kita ya. Menyembunyikan, lari dari kenyataan, lari dari hadapan Tuhan. Supaya kenapa? Kalau kita berada di hadapan Tuhan, kita bisa melihat dosa kita. Tapi pada saat kita lari dari Tuhan, kita bisa lihat orang lain. Dosanya si A lebih besar dari dosa saya. Dosa si B itu lebih besar dari saya. Saya lebih bagus, saya lebih bagus. Ya. Dapatkah kita seperti Yesaya, seperti Rasul Paulus yang berdiri mengetuk pintu surga. Tolong aku, celakalah aku. Tolong aku. Aku manusia celaka, bibirku ini najis. Bibirku ini najis. Yesus memberikan satu perumpamaan ya. Kepada mereka, Lukas 18 ayat 9 katakan, pada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah orang yang lain, melihat orang lain itu lebih berdosa daripada kita. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Apa yang Yesus katakan? Ada orang Farisi yang berdoa, berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan penzina, aku bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku bukan seperti. Dia berdoa untuk dirinya sendiri. Dia melihat dia lebih baik dari orang lain. Padahal kalau kita mau melihat dosa, jangan menggunakan stetoskop. Jangan melihat apa? Stetoskop untuk lihat orang lain. Untuk melihat dosa, pakai kaca. Jangan pakai stetoskop untuk lihat orang lain. Kaca supaya kita lihat diri kita sendiri. Tapi orang Farisi ini berdoa. Tetapi orang pemungut cukai itu, Lukas 18 ayat 13 katakan, pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah. Orang Farisi itu kalau berdoa itu menengadah ke atas, Tuhan, aku tidak seperti dia. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Anilah aku, orang berdosa ini.
Yang mana di antara mereka berdua yang poor in spirit? Gak sukar bagi kita untuk menjawab ya. Gak sukar. Kita langsung bilang, tax collector. Dialah yang dibenarkan Allah. Yesus sendiri bilang, dialah yang dibenarkan Allah. The tax collector here is the one receive the blessing. Dialah yang diberkati. When we have nothing, we are blessed. When we still feel embarrassed, shudder in shame, feel filthy of our sin, not even worthy in the presence of God. Kita tidak merasa pantas untuk berada di hadapan Tuhan. Disitulah kita diberkati. Disitulah kita diberkati. Dan ini menjadi satu hal yang mengagetkan orang-orang waktu Yesus membuat perumpamaan ini. Kenapa? Karena orang Farisi itu yang sangat dihormati. Mereka itulah pemimpin agama yang kalau masuk dalam gereja mereka lah yang duduk nomor 1 di depan. Dan bukan itu saja, orang-orang Yahudi di zaman Yesus itu berdoa agar anak-anak mereka itu bisa kawin dengan orang Farisi. Karena mereka lah itulah orang alim ulama yang apa ya, yang hebat, yang memiliki segala sesuatu, wah pintar, tahu bahasa Alkitab dan lain sebagainya. Bisa pimpin sekolah sahabat tiap malam, dengan kata lain ya. But adakah kita menyadari juga siapapun kita. Entah kita adalah orang Farisi, entah kita ini sepemungut cukai, entah kita ini siapa saja alim ulama. Adakah kita tetap menyadari dan meringkuk, membungkuk, melihat, mengingat dosa-dosa saya? Adakah saya mengingat dan Tuhan celaka saya Tuhan. Siapa yang dapat apa? Bantu saya. Prinsip-prinsip dunia itu beda dengan prinsip surga. Prinsip dunia katakan berbahagialah, diberkati orang yang selalu benar, diberkatilah apabila Anda memiliki ide-ide Alkitab, pemandangan-pemandangan Alkitab yang orang lain tidak miliki. Anda diberkati pada saat Anda dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan kehidupan Anda apabila Anda terkenal, populer, kuat dan lain sebagainya. Apabila Anda berkuasa. Tetapi pada saat kita tidak memiliki apa-apa, when we have nothing, disitulah kita diberkati. Orang yang diberkati adalah orang yang mengetahui bahwa dia adalah orang berdosa. Dan pada saat kita menyadari bahwa saya tidak memiliki apa-apa yang dapat saya pertahankan, maka kita dapat bertahan kepada Allah. When we feel nothing in us that can be offered to God, nothing in our possession that we can offer to God, we are actually in the possession of the kingdom of God. Pada saat, di sini dikatakan apa ya? Pada saat kita merasa nothing, orang berdosa, celaka karena bibir dosa kita, celaka karena kita memiliki tubuh maut, maka disitulah kita memiliki kerajaan apa? Memiliki kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang empunya kerajaan apa? Kerajaan surga. Lalu yang kedua. Dan yang terakhir untuk sahabat ini. Ya. The blessing of having nothing. Itu berhubungan dengan ayat berikutnya dari Matius 5. Kita sudah baca Matius 5 ayat 3. Matius 5 ayat 4 katakan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ada beda apa Anda lihat bedanya dengan yang pertama? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Dari segi tensesnya. In terms of tenses, Matius 5 ayat 3 ini pakai past tense atau future tense? Hah? Matius 5 ayat 3. Kalau kita miskin secara rohani, berkat itu kapan kita peroleh? Present. Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Kerajaan surga itu pada saat kita merasa miskin, rohani, itu sudah milik kita saat ini. Sudah menjadi milik kita saat ini. Jadi kita akan diberkati sekarang, bukan nantinya.
Tetapi kalau kita lihat, kalau bentuk yang berikutnya, berbahagialah orang yang berduka cita. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Ini bukan tentu saja ada sedikit masalah, bukan masalah, poinnya adalah sedikit ke future. Tetapi kalau kita lihat ini, saya ingin tanya kepada Anda yang pernah ingat-ingat dulu bahasa Inggris dulu. Ini aktif atau passive tense? Active tense betul ya? Active tense atau passive tense? Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Ini pasif. Ya. Ini adalah pasif. Nanti kita lihat ya, pegang-pegang itu ya. Nah, banyak antara kita pikir saat ini kita juga berduka cita ya. Ada keluarga-keluarga di Fisdak yang dalam keadaan duka, keluarga daripada Seisi, Weni yang berduka oleh sebab keluarga mereka Bapak Max Mondor yang Tuhan sudah izinkan beristirahat. Dan saat ini juga sesudah acara ini saya akan pergi ke Jemaat Pionir untuk kedukaan dari keluarga Tumundo Mamahit. Kehilangan ibu Tumundo, kehilangan ibunya di Indonesia. Kita semua berduka, tidak ada yang tidak pernah berduka. Tapi mari kita lihat konsep duka apa yang dimaksudkan di sini. Ya, konsep duka apa? Kalau Yesus bisa katakan aku adalah kebangkitan dan hidup, berarti kematian kita akibat dosa yang sementara ini, apakah itu yang dimaksudkan di sini? Ya mungkin, tapi mari kita lihat. Kata mourn berduka, ya. Kata mourn berduka cita di dalam Alkitab itu dari kata apa ya? Penteo. Arti daripada penteo itu adalah berkabung yang besar, meratapi dan feel guilt. Merasa apa? Berdosa. Ini mengacu kepada seseorang yang berduka atas kematian atau harapan pribadi atau hubungan yang mati. Saya misalnya terpisah dengan kekasih saya yang oleh sebab meninggal, ya, atau saya terpisah oleh karena putus hubungan dengan pacar, ya, itu juga kita dapat katakan berduka. Ya. Tetapi ini juga dapat berhubungan dengan apa? Refers to the guilty feeling experienced due to the lost. Perasaan bersalah. Coba kita lihat kalau kita seringkali dalam keadaan duka, ya, aduh, orang tua yang meninggal, aduh keluarga yang meninggal. Bersalah untuk segala sesuatu mungkin yang telah kita buat yang salah terhadap mereka. Atau hal-hal yang tidak sempat kita buat yang baik, yang tidak sempat kita buat kepada mereka. Kita seringkali merasa bersalah. We feel guilty, aduh pendeta, aduh kita tidak sempat bikin ini, rasa bersalah. Rasa bersalah yang dalam. Alkitab katakan berbahagialah mereka yang apa? Berduka cita. Berbahagialah. Ini dalam bentuk passive tense. Meaning, we may not comfort ourselves. Berbahagia bukan dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan menghibur diri mereka. Tidak. For they will comfort. For they will comfort. Tapi kalau they will be comforted, kata be itu menunjukkan adanya passive. Ya, passive tense. Jadi they will be converted. Mereka akan dihibur, bukan menghibur diri. Bukan menerima penghiburan dalam apa yang mereka buat sendiri. Bukan ya. Nah pertanyaannya, siapa yang akan menghibur? Kita seringkali berkata, pendeta ya kita lagi berduka. Siapa yang akan menghibur kita saat kita berduka? Dan duka apa yang akan memperoleh penghiburan surga bagi kita? Oke? Itu pertanyaannya, supaya kita bisa melihat hal yang lebih dalam daripada ayat ini. Siapa? Kalau kita lihat di sini. They shall be converted. Siapa yang akan menghibur kita? Alkitab berbicara tentang divine comfort. Divine passive. Yang Allah yang akan apa? Memberikan penghiburan tersebut kepada kita. Misalnya, Zakaria 12 ayat 10 katakan, Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi Dia seperti orang yang meratapi anak tunggal dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. So, I will pour out on the house of David and the inhabitants the spirit of grace and supplication. They will look on me, the one they have pierced, and they will mourn for him as one mourns for an only child,
and grieve bitterly for him as one grieve for a firstborn son. Pertanyaannya, Alkitab katakan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Siapa yang akan menghibur mereka? Allah. Duka cita apa yang mereka alami? Karena mereka kehilangan keluarga mereka, saya sudah katakan tadi. Saya sudah katakan, pada saat Lazarus sekalipun mati. Pada saat Lazarus mati, apa yang Yesus katakan? Jangan bersedih. Aku adalah kebangkitan dan apa? Aku adalah kebangkitan dan hidup. Aku akan bangkitkan Lazarus. Walaupun Yesus menangis, tapi Yesus sudah tahu dia akan bangkitkan apa? Lazarus. Kalau demikian, berduka cita yang bagaimana yang akan mendapatkan penghiburan yang sejati dari surga. Kalau kematian, wah kita semua kalau kita punya pengharapan pada saat Yesus datang kedua kali, kita akan bertemu kembali dengan Bapak Max Rumondor. Kita akan bertemu kembali dengan Bapak Heri Koyo. Kita akan bertemu kembali dengan kekasih-kekasih kita yang Tuhan sudah izinkan untuk beristirahat. Kita akan bertemu kembali dengan mereka. Tetapi duka cita yang mendalam yang bagaimana yang Yesus ingin untuk kita miliki. Ini. Duka cita oleh sebab bukan kematian keluarga kita yang akan bangkit. Tapi duka cita kita karena kita telah menjadi penyebab Yesus disalibkan. Duka cita atas dosa kita. Kita akan memandang dia yang telah kita tikam. Dan kita akan meratapi dia seperti meratapi anak tunggal. Menangisi dia dengan pedih seperti menangisi anak sulung. Ini meratapi siapa ya? Kematian Yesus yang kita penyebabnya. Yang kita adalah penyebabnya kita yang berdosa. Tapi Yesus yang mati. Agar kita boleh memiliki kehidupan yang kekal. Yeskiel 9 ayat 4. Ini di sini katakan ya, firman Tuhan kepadanya. Berjalanlah dari tengah-tengah kota. Yaitu Yerusalem dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan keji yang dilakukan di sana. Bahasa Inggrisnya mungkin lebih bagus. Nah ada huruf tentang huruf T ya. And the Lord said to him, go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and put a mark on the foreheads of the men who sigh and cry over all the abomination that are done within it. Kita tadi sudah berbicara tentang mark, tanda, ya, kepemilikan Tuhan. Bagaimana kita dapat menjadi anak-anak Tuhan? Bagaimana kita dapat menjadi orang yang dimiliki oleh Allah kita? Dapatkan tanda itu. Pada saat kita di sini katakan apa? Berkeluh kesah. When we are sigh and cry, menangisi, berduka for the abomination that are done within it. Berduka cita oleh sebab dosa saya. Tuhan, kenapa pikiran busuk ini masuk ke dalam pikiran saya? Kenapa rencana jahat ini masuk dalam pikiran saya? Kenapa saya harus mencelakakan saudara saya? Kenapa saya harus bikin seperti ini Tuhan? Kenapa dia harus saya ejek? Kenapa saya harus hina dia di dia punya wall Facebooknya? Kenapa saya harus mendukakan hatinya Tuhan? We are sighing and crying for the sin that we have made or the sins that we have seen all around us. Ya. Sigh and cry. Kalau kita masih merasa apa ya, berduka cita oleh sebab dosa yang kita buat, oleh sebab dosa yang masih kita sering lihat, kita akan memiliki tanda sebagai anak Allah. Kita akan menjadi anak-anak Allah yang sejati. Pada saat kita melihat dosa sebagai dosa dan bukan seperti hal yang kita normalize. Kita lihat sekarang dari TV kita di media. Entah itu TV, film-film. Orang yang berbuat dosa itu waduh tidak lagi dosa, normal. Baru ketemu malamnya udah tidur sama-sama. Normal. Normal. Mau berdusta ya, bukan di film, ini di news. Si A berdusta, pemimpin ini berdusta. Berdusta hebat sampai orang oke, nggak ada masalah, normalize. Dia berdusta, ya nggak apa-apa lah. Yang penting kan tujuan kita sebagai orang beragama dipenuhi walaupun dia berdusta dan lain sebagainya. We justify
lying. Because we thought the end justify the means. Tidak apa-apa. Kita menerima dosa secara terbuka. Dan kita diam. Kita tidak berkeluh kesah. Karena apa? Perbuatan-perbuatan keji yang telah dilakukan. Kita tidak lagi berkeluh kesah. Tapi firman Tuhan katakan apa? Berbahagialah orang yang berduka cita. Karena mereka akan dihibur. Berbahagialah saat Anda tetap berkeluh kesah. Melihat dosa-dosa Anda. Berkeluh kesah. Berduka cita oleh sebab kita apa ya? Melakukan dosa. Bukan kita bilang, aduh pendeta memang kita udah berdosa pendeta. Ini kok karena maitu atau paituan tidak perhatikan lagi di rumah pendeta. It's okay. No, it's not okay. It's not okay. Mari kita berduka cita. Supaya kita diberikan apa? Penghiburan. Jadi blessing itu. Berkat surga itu bukanlah sesuatu yang kita dapat, yang kita miliki. Tetapi the blessing comes when we have nothing. Tidak ada lagi yang menghibur kita. Tidak ada lagi yang memberikan kepada kita sesuatu yang kebutuhan rohani selain yang datang dari luar. Kita sering katakan, oh pendeta, bukankah Abraham, berkat Abraham itu keturunan yang banyak ya? Kejadian 12 ayat 3 katakan, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapatkan berkat. Tapi mari kita lihat apa berkat Abraham itu secara rohani. Berapa sih anak Abraham di saat dia hidup? Dia cuma berapa ya? Minimal anaknya Abraham siapa? Ishak, Ismail. Tapi coba kita lihat. Apa berkat Abraham? Bukannya janji Allah, tapi Allah yang memberikan janji. Itu yang didapat oleh Abraham. Dia bukan melihat semua janji Allah. Janji Allah, semua keturunanmu akan bagaikan pasir di laut. Abraham tidak melihat janji Allah. Dia tidak menyaksikan janji Allah. Tapi yang dia saksikan adalah si Allah pemberi janji. Itu yang dia ketemu. Dan Galatia 3:13-14 berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sebab Yesus telah membuat ini supaya di dalam dia, di dalam Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Ya. Apa berkatnya ini saudara? Ya. Apa berkatnya ini? Banyak keturunan Abraham. Ya. Di sini menyatakan bagaimana caranya kita diberkati. Kita diberkati melalui dia. Di dalam dia berkat Abraham sampai kepada kita. So how can we be blessed? Through the redemptive work of Jesus. And what is the blessing? Keluarga yang lengkap, pekerjaan, rumah, kendaraan yang bertambah. Tidak. The blessing is the promise. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Receive the promise of the Spirit artinya menerima Allah di dalam kehidupan kita yang membawa kehidupan kekal. Ya, seringkali kita tidak ada apa-apanya dalam dunia ini. Kecil. Manusia anggap kita kecil. Mana manusia tidak melihat kita seperti orang yang diberkati dalam sudut pandang dunia. Tetapi marilah kita diberkati dari sudut pandang Yesus. Ya. Marilah kita melihat sudut pandang Yesus. Joseph Scriven atau Scriven ini ya. Joseph Scriven lahir tahun 1819 di Irlandia. Tamat dari Trinity College di Dublin. Memiliki pendidikan yang bagus, keluarga yang baik. Segala sesuatunya cukup menarik. Artinya berjalan dengan begitu baik bagi Joseph Scriven ini. Ya. Lalu kemudian dia jatuh cinta dan bertunangan untuk kemudian menikah dengan seorang gadis. Tapi di malam sebelum pernikahan, ini di malam besoknya dia akan menikah dengan fiancenya, dengan calon istrinya. Ya. Calon istrinya itu apa? Jatuh dari kuda. Sementara dia mengendarai kuda melewati satu jembatan, ya,
Dan pada saat itu dia jatuh dari kuda, jatuh dari jembatan dan mati di bawah jembatan tersebut. Tenggelam. Ya, dia tenggelam dan mati. Joseph Scriven lagi tunggu dia malam itu. Calon istrinya itu apa? Datang. Kemudian setelah tragedi tersebut, Joseph Scriven tinggalkan Irlandia. Dia kemudian pergi ke Port Hope di Kanada. Dari Irlandia di Eropa, dia berangkat ke Kanada. Ya. Dan kemudian disitulah dia kemudian apa? Mulai membina atau mengembalikan kehidupan kembali. Sakit hatinya, ya. Dia membina kembali kehidupannya, membangun kembali kehidupannya, dan jatuh cinta kembali. Jatuh cinta kembali, puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Tapi beberapa hari sebelum pernikahannya, istrinya atau calon istrinya jatuh sakit karena pneumonia dan meninggal. Meninggal. Dan pada saat itu, pada saat yang bersamaan, dia mendengar juga berita dari ibunya yang ada di Irlandia. Dan dia tidak dapat kunjungi, tidak ada kapal yang segera pergi. Ya. Dia tidak bisa pergi mendengar ibunya yang juga sakit di Irlandia. Dan pada saat ibunya dia dengar sakit, Joseph Scriven menulis puisi ini yang dia beri judul Pray Without Ceasing. Berdoa tanpa henti. Dan kata-katanya itu adalah kata-kata yang kita tahu dalam buku, dalam lagu Sion kita. Yesus, sahabat terindah. What a friend we have in Jesus. Dia kehilangan calon istri 2 kali. Dia kehilangan ibunya. Atau hampir kehilangan ibunya. Tapi dia katakan apa? What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. Segala dosa-dosa kita dan duka cita kita itu apa? Dapat kita berikan kepadanya. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. Walaupun kita apa ya? Kita tidak mendapatkan kedamaian seakan-akan. Dan rasa sakit yang begitu hebat. Ya. Itu terjadi karena we do not carry, all because we do not carry everything to God in prayer. Ya, seringkali kita tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi we can be blessed. We can be blessed in nothing when we put everything. Kita bawakan segala sesuatunya kepada Allah di dalam doa. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan dan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda bersama-sama dengan kami di acara-acara ibadah Jemaat Fisdak. Jika Anda diberkati silakan di like, di share, dan di subscribe di Fisdak YouTube dan Facebook.